Masya Allah, apa yang sudah disiapkan? Persiapannya apa Pak? Baca-baca, Bu. Baca-baca, alhamdulillah ya. Baik, Iya, iya. mungkin Pak Suparman yang akan mengawali bertanya ke Pak Suri. Monggo, Iya, silakan Pak Suparman. iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmad Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke itu, saya mau nanya, pelajaran yang diampu Bapak sekarang apa? Kalau di sekolah, Pak, itu saya akidah akhlak. Selain itu juga ada PJOK dan prakarya, Pak. Kedengaran, Pak? Tuh anaknya Pak Suparman mau ikutan nanya tuh. Iya, maaf ada gangguan sedikit. Iya, Pak. Pelajaran PI, dari PJOK, Prakarya sama Prakarya. itu PAI-nya PJOK apa, dan PAI-nya itu akidah akhlak, Pak. akidah akhlak, oh ya salah dengan ya, akidah akhlak mengajar kelas berapa saja? Kelas 8, Pak. MTS. Kelas 8 saja. Ya, 8 saja, Pak. Oh ya, kelas 8. Baik. Dalam pembelajaran untuk memotivasi siswanya, apa yang Bapak lakukan pada sebetulnya tahapan pembelajaran itu ada berapa sih? Tahapan pembelajaran itu biasanya Iya, terbagi maksud 3, Pak. Pembukaan, inti, dan penutup, Pak. pendahuluan ya, Ya, pendahuluan, betul ya. inti Inti dan penutup. penutup biasanya. Nah, pada saat pembukaan atau pendahuluan itu apa saja yang Bapak lakukan di pendahuluan tersebut? Pada pendahuluan biasanya Ya. pertama kali itu mengucapkan salam, seterusnya itu mengajak untuk berdoa, ketertiban kelas, mempersiapkan untuk belajar, terus pengabsenan dan mengingat materi yang sebelumnya berarti, Pak. Setelah itu, Ya, setelah itu baru berarti masuk ke materi inti, mensinkronkan dari materi yang sebelumnya itu ke materi yang akan diajarkan, Pak. ada yang kelewat nih, apa ya? Pengabsenan tadi sudah. Oh, doa, Iya, Pak, mungkin ya, mungkin. doa sudah. Doa, setelah doa biasanya mengabsen. Hmm, Setelah mengabsen biasanya pengulangan materi sebelumnya, Pak. ya, terus Ya, terus setelah itu mungkin motivasi atau apa. saya memotivasi. Ya. Terus berarti mensinkronkan pelajaran yang akan dipelajari, Pak. Hmm. Pernah membaca enggak atau menayangkan misalnya di slide itu, membacakan atau mengabarkan tujuan pembelajaran? Iya, pernah, Pada Pak. saat Iya, itu. betul. Maaf. Ya itu. Kelupaan. Nah. Ya, betul. Biasanya KD dulu, habis itu Ya. tujuan pembelajaran. Ya, betul. Ya, itu jangan lupa Grogi, ya, Pak, disampaikan grogi. nanti pada saat awal Ya, materi bab apa gitu lah. Iya, betul ya. RPP Bapak sekarang apa? RPP berarti mujizat RPP dan sekarang. kejadian luar biasa lainnya, Pak. Kejadian luar biasa ya, di Ya. bab 8. Di kelas 8. Di kelas 8. Nah, pada bab pendahuluan sudah, kemudian meningkat ke bab inti ya, inti. Apa saja tahapan-tahapan pada inti? Untuk inti biasanya pertama itu merespon anak dengan materi sebelumnya, setelah itu menampilkan gambar atau slideshow atau video. Setelah itu berarti penjabaran, Pak. Biasanya sistem ceramah dulu, kalau mau masuk ke diskusi nanti setelah itu menanyakan ke anak-anak tentang gambar yang bersangkutan dengan materi. Selanjutnya menanyakan ke anak, saling komunikasi. Ya, kadang-kadang dari jawaban anak kita lempar ke anak lagi. Nah, yang terakhir berarti kita harus menyimpulkan. Refleksi ya. Iya. Iya. Nah, bagaimana itu untuk
membagikan semangat Bapak, apa yang Bapak lakukan pada saat kegiatan inti, kira-kira anak bisa terkuasai lah, maksudnya penguasaan kelas tuh bisa dilaksanakan. Apa tuh yang Bapak lakukan? Untuk di kegiatan inti biasanya yang lebih efektif mungkin dengan sistem diskusi ya biasanya tuh. Ya kita anak suruh mempresentasikan, habis itu ada tanggapan dari teman-temannya dengan dari kelompok lain, ya guru berarti sebagai fasilitator. Ya. Beres. Ya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah apa tuh yang berikutnya? Yang ketiga. Penutup, Pak. Ya, di penutup ada apa saja tuh? Ya, untuk penutup berarti menyimpulkan materi, ya biasanya melempar ke murid-murid juga, ya siapa yang bisa menyimpulkan, anak-anak silahkan menyimpulkan. Terus habis itu kita menyimpulkan juga, ya berarti membuat intisari, ya membuat rangkuman itu dari kesimpulan terakhir. Setelah itu berarti penugasan. Sebelum penugasan itu kita memberitahu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa. Kalau sudah materi sudah selesai berarti kita akan mengadakan ulangan untuk pertemuan sebelumnya, selanjutnya maksudnya Pak. Dan ditutup dengan doa, kemudian salam. Penilaian, Ya Pak. naskah penilaian itu berupa apa tuh maksudnya? Bawa tulisan atau sudah Kalau menggunakan penilaian kalau sekarang ya itu berarti penilaian ada dua. Kalau tatap muka berarti penilaian secara tertulis Pak. Kalau penugasan berarti kan ada yang berupa PR, ya kadang-kadang di sekolah sekarang ada masih transisi Pak. Jadi ada ya kita tidak full setiap hari masuk, tetapi masih di kelas 8 sekarang hari Senin berangkat, berarti kelas 8 hari Selasa sudah berangkat, tetapi dia diisi dengan daring. Kadang-kadang kita membuat Google Form, terus mereka menjawabnya, ya latihannya bisa lewat Google Form juga Pak. Google Form, iya. Lewat itu, daring. Daring ya. Di sekolah mana Bapak teh? Di dekat perbatasan Pak, di Banjarharjo, di Brebes paling barat itu. Brebes. Iya dekat ke Ciledug. MTS Al-Ikhlas Banjarharjo, Pendek Banjarharjo. Al-Ikhlas ya. Iya. Ya rupanya cukup Ibu. Ya terima kasih Bapak. Sami-sami. Oke. Makasih Pak Ustadz Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustadz Pak Punten. Amin. Amin saja. Amin. Ustadz itu kehormatan luar biasa Pak. Iya. Tapi kurang cocok kayaknya. Nanti cocok. Bapak tadi sub materinya apa tadi Pak? Submaterinya itu ada dua ya, di dalam mujizat dan kejadian luar biasanya. Yang pertama itu berarti definisi mujizat, makna mujizat. Yang kedua itu berarti kejadian luar biasa lainnya. Di antaranya ada karomah, irhas dan maunah Pak. Sub yang kedua itu. Iya, berarti mujizat sama kejadian luar biasa lainnya. Kejadian luar biasa. Jadi dua sub itu yang Bapak sampaikan pada pembelajaran ini. Baik Pak, tadi saya lihat ke materi saja tentang mukjizat itu. Iya Pak. Bapak menyampaikan materi kepada anak, ini coba utarakan gimana nih Pak untuk mengenalkan mukjizat kepada anak dengan tadi apa keajaiban apa kejadian luar biasa lainnya. Dua poin itu. Coba Pak, berikan pengalaman Bapak menyampaikan materi itu kepada anak. Untuk menyampaikan materi, yang pertama saya menampilkan slideshow, ya berupa gambar biasanya. Yang pertama, contoh, itu gambar kejadian ada gambarnya yang ditampilkan itu perahu Nabi Nuh. Yang kedua, ini berarti tentang mujizat ya Pak.
Berarti Iya, iya. anak-anak suruh melihat dan mengamati kira-kira gambar ini bersangkutan dengan kejadian apa. Ya, kayak gitu. Untuk gambar yang selanjutnya di materi kejadian luar biasa, contoh di Karomah. Karomah itu saya menampilkan sebuah gambar itu gua Ashabul Kahfi. Ya. Anak-anak saya menyuruh kepada mereka kejadian apa yang kira-kira terjadi pada sejarahnya Ashabul Kahfi. Sejarah Ashabul Kahfi kan itu 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Ya, berarti anak-anak suruh berpikir. Selanjutnya saya menanyakan tentang gambar yang kedua, gambar ilustrasi Nabi Isa kecil waktu digendong sama ibunya. Itu berarti tentang irhas, Pak. Ya, kejadiannya di sini anak kecil baru lahir tetapi dia sudah bisa atau pandai berbicara. Ya, itu irhas itu merupakan berarti kejadian atau mujizat kepada calon nabi. Ya, dari gambar situ saya menjelaskan segitu. Selanjutnya gambar yang ketiga adalah tentang maunah. Ya. Berarti saya menampilkan gambar gambar Bapak Dirman. Nah, Bapak Dirman dalam perangnya bergerilya, ya dia selalu selamat dari penjajah Belanda. Ya. Anak suruh mengamati, terus kejadian luar biasa di situ itu di mana letaknya kira-kira. Nah, nanti yang terakhir berarti saya mendefinisikan. Dari gambar-gambar itu saya mensinkronkan terus mendefinisikan artinya apa. Mujizat artinya apa? Karomah artinya apa? Irhas artinya apa? Seperti itu Pak Punten. Oke. Pak Ustadz Ahmad Ya, Pak. telah memaparkan, menyampaikan kepada anak yang dididik oleh Bapak dari cerita itu kepada diri anak apa, Pak? Yang Maaf, Pak. diharapkan oleh Bapak. Yang diharapkan oleh saya Cerita yang Ya. ya. ya, yang diharapkan anak oleh saya berarti anak memahami ya sesuai Yang diharapkan tujuan. Bapak pada diri anak gitu. Ya. Dengan materi Bapak yang sampaikan diharapkan dalam proses pembelajaran Bapak, anak ini diharapkan apa ini dari pembelajaran tadi, Pak? Ya, anak berarti itu sesuai tujuan, Ya. Pak. Ya, anak berarti harus bisa memahami definisi dari mujizat. Setelah itu anak bisa memahami definisi tadi kejadian luar biasa lainnya. Terus diantaranya ada hikmahnya, terus dalilnya. Ya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi maksud saya tadi tidak hanya pada tahapan memahami, tapi harapan yang real pada diri anak dengan cerita yang tadi Bapak sampaikan itu apa yang dibidik Bapak? Apa hanya sekedar anak itu memahami gitu saja atau bagaimana itu? Mungkin dari hikmahnya, Pak. Hikmah kejadian luar biasa. Hikmah cerita yang Bapak sampaikan apa? Coba hikmah apa yang dipetik untuk bisa ditempelkan kepada anak? Hikmahnya Cerita mungkin Bapak. itu menambahkan keimanan anak-anak, jadi pengetahuan tentang Islam, ya, Satu, tentang keimanan, sejarah, pengetahuan, ya, tentang sejarah, iya, ya, itu. ya mungkin. Nah, berarti dari pemahaman itu menjadi sebuah pegangan anak, menjadi prinsip anak cerita Ya, Pak. Bapak itu, ya. Terus perilaku anak apa dari cerita Bapak itu? Diharapkan perilaku anak itu dengan menyampaikan cerita tadi, sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah pejuang, sejarah-sejarah alim ulama tadi. Apa yang diharap perilaku anak dengan materi itu oleh Bapak dalam pembelajaran? Diharapkan anak berarti berperilaku yang baik, Pak. Contoh dari kisahnya yang tadi dicontohkan di kejadian Karomah itu kan Ashabul Kahfi. Ya, itu kan diceritakan juga kenapa Ashabul Kahfi sampai dia bersembunyi. Ya, itu kan berarti kan ada penyebabnya. Ya, penyebabnya berarti itu ada pemimpin yang zolim dan ada pemuda-pemuda yang baik. Ya, itu dari situ bisa, Pak.
Terus ada lagi dari kejadian irhas, ya. Ada yang mengimani, mempercayai, dan ada yang tidak juga. Ya. Oke. Jadi perilaku anak yang diharapkan oleh Bapak apanya itu? Perilaku, tingkah laku mungkin yang baik-baik, Pak. Mencontoh, Mencontoh, mencontoh perjuangan, mencontoh perjuangan, ya betul. Itu kesabaran, Kesabaran. ketaatan, kesungguhan, kearifan, kesolehan itu. Iya betul, Itu Pak. yang perlu ditanamkan, dimiliki oleh anak. Iya betul, Pak. Ya. Pak Ustadz Ahmad, Iya, Pak. tadi Bapak ungkapkan ada dalilnya, ada rujukannya. Iya rujukannya betul. Bapak tertera pada RPP ya? Iya, Coba Pak. dibaca Pak. Ustadz ini, Ustadz Ahmad ini pas lah. Tidak hafal apa, Pak ya? Dibuka di RPP Bapak ada ayatnya? RPP, coba saya buka, Pak. Iya, ada. Dicantumkan nggak Pak? Tidak, Pak. Oh tidak. Di RPP tidak ya. Jadi Bapak harus. Itu ya, adanya itu kan soalnya landasan di dasar. diskusi, Pak. Jadi setelah itu anak mengumpulkan hasil diskusi, nah baru dicantumkan ayatnya, Pak. Sistemnya kayak gitu. Nah, gitu. Gitu. Iya. Iya, dicantumkan kan? Di diskusi dicantumkan oleh Bapak. Di Tentunya kan dibacakan ya, Pak. lembaran anak itu, Pak. Nah, Oke. tapi kan dibacakan oleh Bapak, Iya. dibacakan oleh Mm-mm. anak. Oke, Ini saya anak-anak, buka inilah dulu. dasarnya dalil ini yang kita harus bisa membacakan, melafalkan dengan baik dan Ya. menerjemahkan, menghayati intinya dari ayat itu. Nah, dari ayat itulah sumbernya. Nah, ini. Jadi kan kita kan menyampaikan ayat Al-Qur'an, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini Pada coba. dasarnya kan dari situ dulu. Menyampaikan ayat Al-Qur'an supaya anak itu tadi mencontoh para soleh soleh kan begitu. Iya, Ini Pak. saya kepengen Bapak utarakan dan bacakan dengan pas. Iya, ini coba dibuka dulu, Pak. Inilah Saya- anak-anak. Nah, gitu. Ya. Berarti dalil yang bersangkutan tentang mujizat, Tidak. Pak ya? Iya, itu kan akidah, Pak. Iya, tidak. Akidah, penanaman suatu ketauhidan yang harus kuat pada diri anak. Ya, ini ada, Pak. Itu ya. Iya. Nah, itu PR Bapak diperbaiki, dipersiapkan lagi untuk dimatangkan RPP-nya. Iya, siap, Pak. Ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Sedikit untuk melihat evaluasi anak itu bisa mencontoh tadi perilaku orang-orang soleh itu bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Bisa diulangi lagi? Ya. Bapak bisa melihat, mengevaluasi, menilai, oh ini anak ini sudah ada satu perilaku contoh yang tadi diceritakan. Ya, kesabarannya, ketaatannya, kesolehannya. Bapak dari mana itu untuk bisa melihat itu? Mungkin Anak sudah memiliki. ya. Dari tingkah laku anak, Pak. Dia ketika Dari berdiskusi, iya betul. Ketika berdiskusi dari penuturan katanya atau tingkah laku, insya Allah seorang guru kan selalu memperhatikan anak. Ya, bahkan Iya, di iya. luar kelas pun, ya kita masih bisa memantau anak, Pak. Ya dari kata, dari tutur Hanya kata, menilai, dari mengevaluasi di kelas ya, Pak. iya betul. Ya. Oke, sampai di luar kelas pun masih punya tanggung jawab guru untuk melihat, mengontrol betul, gitu ya, betul. Pak? Iya, Pak. Ustaz? Iya. Oke, sementara cukup, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Monggo. Ya. Oke. Pak Ahmad Syamsuri. Ya, Ya, Ibu. tapi benar pertanyaannya Pak Arus itu. Jadi ketika ditanyakan dalilnya itu seharusnya ada dalam RPP-nya. Ketika Bapak berbicara tentang materi ajar itu kan ada fakta, Iya, Ibu. ada konsep, ada prinsip, ada prosedur, betul? Betul, Pak. Nah, pemetaan itu yang harusnya Bapak bacakan ya. Iya. Ketika bicara prinsip pasti ada ayat as-suci Al-Qur'annya, bukan hanya dalam diskusi. Iya. Ya. Baik, sekarang saya lanjutkan pertanyaan Pak Aris terkait dengan instrumen penilaian. Ya. Dalam instrumen penilaian itu ada berapa aspek Pak yang harus dinilai oleh Bapak? Berarti sikap sosial, selanjutnya keterampilan. Waduh, lompat-lompat Pak. Yang pertama apa dulu Pak? Oh, yang pertama itu berarti Sesuai KI aja Pak. Ritual dulu. spiritual, betul. Aspek sikap spiritual. Sikap Kemudian spiritual. kedua, Ya. Sosial, aspek sikap. aspek Sosial, sikap terus? sosial.
aspek sikap pengetahuan. Gak usah pakai sikap kalau pengetahuan, Pak. Oh, ya sikap pengetahuan. Ya, yang terakhir itu aspek keterampilan. Keterampilan. Ya. Oke. Ya, yang pertama itu berarti mengingat. Terus? Terus yang kedua itu memahami. Terus? Terus menerapkan. Terus? Selanjutnya apa ya? Menganalisis. Terus? Evaluasi. Terus? Selanjutnya yang terakhir menciptakan, Ibu. Sekarang pertanyaan saya, kalau kemudian mau dikatakan bahwa karena pengetahuan ya, ini Iya. biasanya lots atau mods itu ada di situ ya. Iya. Yang masuk pada level hot itu yang mana? Yang hot itu saya sendiri bingung. Ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan C1, C2 itu masuknya berarti lot, yang lower order lot itu berarti tingkatan yang paling rendah ya. Ada yang mengatakan 3 dan 4 itu medium, berarti yang masuknya mod ya. Terus ada yang mengatakan 5 dan 6 itu berarti hot. Yang mengevaluasi sama menciptakan itu berarti termasuknya hot. Oke. Ya. Kalau menganalisis berarti masuknya ke lot ya, bukan ke hot ya. Menganalisis itu berarti masuknya, itu ada yang berpendapat bahwa itu masuknya ke mod, Bu ya. Ada yang medium, tapi ada yang cuma membagi dua. Kalau tidak salah cuma dua, dia hot sama lot. Ya, ada yang bilang mod itu, Bu, yang berarti cuma dua-dua. C1, C2 itu masuknya ke lot. Terus C3 dan C4 itu ke mod. Oke, nggak apa-apa, Pak. Bisa nggak Bapak ceritakan kepada saya kira-kira kreativitas Bapak kira-kira ya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan itu gimana, Pak? Dalam pendahuluan boleh, dalam kegiatan inti boleh. Dengan model pembelajaran apa? Dengan strategi apa? Biasanya dengan video, Ibu ya, atau berupa tampilan-tampilan. Biasanya yang lebih, menurut saya yang lebih aktif ya, ketika anak bertanya, habis itu bukan kita yang menjawab, tetapi kita balikan lagi ke anak. Mungkin strategi itu yang lebih bagus menurut saya, Mak. Oke. Bapak paham nggak kira-kira ada berapa model sih strategi pembelajaran yang aktif itu? Banyak mungkin ya. Iya. Apa diantaranya, Pak? Modelnya berarti kayak tanya jawab, Senang banget ya Bapak tanya jawab terus ya. habis itu diskusi, Ibu. Habis itu biasanya yang paling itu ceramah mungkin. Jangan ceramah ya. Jangan Ya, ceramah. Bapak Itu kalau senang ceramah tanya kenapa jawab. nggak boleh, Bu ya? Atau boleh? Biasanya Ceramah kan kalau guru boleh. kebanyakan malahan ceramah dulu ya. Kayak pemaparan, habis itu kalau enggak berarti nanti terakhirnya baru ke anakan. Bukan ya. Jadi kalau ceramah kalau boleh itu ya itu dengan interaktif itu ya, interaktif Iya. lecturing itu ya. Kalau hanya ceramah saja tidak diperbolehkan, makanya kemudian pembelajaran hanya harus konstruktivisme, Pak. Berarti kalau full dari awal mah itu tidak boleh ya? Iya, memang sudah tidak boleh sekarang. Iya. Kalaupun mau dimodifikasi dengan interaktif. Jadi ada tanya jawab di dalam ceramah. Boleh. Iya, Ya. iya. Terima kasih, Bu. Nah, nanti didalami lagi terkait dengan model pembelajaran discovery, inquiry, macam-macam itu banyak banget ya, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Dalam lagi terkait dengan teori konstruktivisme ya. Iya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Syamsuri ya. Tetap bersemangat Iya, ya. Bu. Boleh keluar dari Google Meet Ya, ya. terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.